Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di praktikum analisis data 1 dan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir, jadi pertemuan ke-10 dan hari ini kita akan membahas mengenai reduksi data dan juga penanganan data hilang atau missing value. Jadi akan ada dua sub memang yang berbeda materi hari ini. Yang pertama kita akan masuk ke reduksi data. Kalau data yang sering kita gunakan pada latihan-latihan sebelumnya itu adalah data-data yang memiliki dimensi yang kecil. Artinya kolom yang dimiliki jumlahnya masih bisa dibilang kolomnya itu sedikit begitu. Nah, ini adalah eh, contoh data dengan 3 variabel. Ketika melakukan visualisasi, maka bentuknya bisa menjadi plot ataupun 3D plot seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan data multidimensi? Nanti pada saat teman-teman semua bertemu dengan data asli ataupun data yang ada pada suatu perusahaan besar, tidak mungkin datanya itu berukuran kecil. Pasti datanya memiliki kolom yang banyak. Nah, bagaimana dengan data dengan kolom yang banyak seperti ini? Pertama, salah satu resiko dari data multidimensi adalah memungkinkannya terjadi multikolinialitas. Jika teman-teman sudah mempelajari analisis regresi berganda sebelumnya, multikolinialitas ini menjadi salah satu asumsi yang harus dipenuhi. Apa sih multikolinialitas? Ini adalah situasi yang menunjukkan korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel atau lebih dalam sebuah model regresi atau sebuah gugusan data. Kemudian kendala lainnya adalah visualisasinya, kendala dalam visualisasi ataupun analisis. Kembali pada multikolinialitas, pada data-data yang besar seperti ini, dimisalkan kalau kita di sini melihat ada beberapa nama variabel, misalkan variabel umur ternyata setelah dilakukan korelasi, punya korelasi yang tinggi dengan variabel salary. Ini memungkinkan atau antara variabel weight dengan vaksin or anything itu bisa saja terjadi korelasi yang cukup tinggi. Nah, bagaimana teman-teman menangani korelasi tinggi antar variabel ini? Hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah menghapus salah satu. Kalau dari contoh, misalkan saya menghapus age karena korelasinya tinggi, bisa dianggap kedua data ini sama, maka kita perlukan hanya salah satu saja. Tetapi pada kenyataannya menghapus variabel bukanlah sesuatu juga yang mudah dilakukan, terutama jika teman-teman itu mengambil datanya sendiri, data sekunder. Kemudian pengambilan data, cara pengambilan data yang lumayan cukup mahal atau apapun yang membuat peneliti tidak mengambil opsi untuk menghilangkan variabel apapun. Lalu salah satu yang digunakan adalah melakukan reduksi tanpa menghilangkan variabel yang kita miliki. Salah satu caranya adalah menggunakan prinsipal komponen analisis atau bahasa Indonesianya ini disebut analisis komponen utama. Jadi ini adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola data dengan cara mereduksi dimensi data dan menjadi dimensi yang lebih kecil dengan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data. Jika kita melihat ilustrasi pada gambar, jadi di dalam analisis komponen utama atau singkatnya kita sebut AKU, dalam AKU ini mencari sebuah persamaan yang terdiri atas kombinasi linear dari berbagai variabel yang dapat menangkap varians atau keragaman. Jadi intinya, ketika teman-teman memiliki original dataset seperti ini adalah contoh kita punya 5 di sini variabel, kemudian bagaimana analisis ini mengubah variabel ini nilainya itu menjadi komponen-komponen. Nah, ini adalah satu dimensi, artinya hanya satu komponen, kemudian 2 komponen, dan 3 komponen. Dan dalam praktikum kali ini juga kita akan belajar bagaimana memilih komponen yang terbaik.
Begitu. Nah, ini yang dilakukan PCA jadi membentuk persamaan yang dapat memaksimalkan dan menjelaskan keragaman. Dan salah satu kelebihan juga analisis ini tidak memerlukan variabel Y atau variabel respon. Nah, ini adalah cara penentuan banyaknya nanti komponen yang akan kita pilih, yaitu menggunakan proporsi kumulatif varians, kemudian juga dapat menggunakan nilai eigen, kemudian dapat menggunakan script plot. Jadi ada 3, kalau proporsi kumulatif varians ini adalah nanti nilai yang merepresentasikan nilai dari variansnya. Ini yang akan menjadi patokan kita. Nah, nilainya ini minimal 80%, tetapi jika teman-teman ingin memilih nilai yang lebih dari 80%, itu juga diperbolehkan karena dalam penentuan nilai ini tidak bersifat baku. Artinya opsional. Nah, nilai eigen ini adalah satu nilai akar ciri yang didapatkan dari matriks seragam peragam atau matriks korelasi. Di dalam analisa kita pertemuan kali ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkan nilai tersebut, tetapi pertemuan kali ini hanya pengenalan kepada teman-teman bahwa mereduksi variabel dengan cara tidak menghilangkan, salah satunya dengan PCA. Tetapi untuk pendalaman materinya, kita akan pelajari mungkin di mata kuliah lain, begitu. Nah, ini adalah script plot. Script plot ini nanti dia akan menghasilkan plot, jadi plot komponen utamanya, antara komponen utama dengan varians atau dengan nilai eigennya. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan langsung dicoba di halaman R. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menggunakan data mtcars, data yang sudah teman-teman juga gunakan, sering gunakan. Kita langsung ke halaman R-nya. Nah, di sini jadi saya menggunakan data mtcars. Untuk sebelum kita masuk ke analisisnya, kita dapat melihat dulu keadaan data. Seperti saya menggunakan STR ini untuk melihat variabel-variabelnya ternyata seluruhnya adalah variabel numerik. Kemudian juga bentuknya ada yang puluhan, ratusan, satuan. Sebetulnya untuk melakukan aku ini atau PCA, teman-teman bisa melakukan terlebih dulu standarisasi. Tetapi kali ini saya tidak memilih tersebut, jadi saya langsung melakukan analisis PCA. Atau mungkin kita akan lihat dulu datanya seperti apa. Nah, ini adalah, datanya belum dijalankan. Dijalankan dulu mtcars, kemudian saya lihat data mtcars-nya. Kita coba mtcars. Nah, ini adalah data dari mtcars tadi yang kita akan lakukan reduksi data. Jadi untuk melakukan reduksi, ini kita menggunakan library matrix yang sebetulnya banyak library yang menyajikan analisis ini, tetapi untuk pertemuan kali ini saya akan menggunakan library matrix, dan di sini menggunakan perintah printcom, jadi principal komponen. Nah, di sini kalau teman-teman lihat printcom ini, kalau kita lihat, nah printcom ini jadi printcom performs a principal component analysis on the given numeric. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita coba di data kita. Jadi printcom saya menggunakan mtcars, kemudian scores-nya nanti true untuk mendapatkan nilai scores dan korelasinya itu true. Kita coba run. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lihat hasil dari PCA kita. Nah, ini adalah importance of component. Ini juga sudah tersaji hasilnya di halaman modul. Di sini kita bisa melihat berfokus pada kumulatif proportion. Artinya, berapa proporsi kumulatif ini dalam komponen 1 itu ternyata mewakili 60% variance kumulatif proporsinya.
Kemudian di komponen 2 itu sebanyak 84, di komponen 3 itu sebanyak 0,89 atau 89%. Kalau dari hasil importance of components, kita bisa lihat bahwa 2 komponen saja di komponen 2 ini sudah cukup untuk mewakili 80% keragaman yang kita inginkan. Tadi kan minimal 80, di komponen 2 nilainya sudah 0,84, tandanya 2 komponen saja sudah bisa mewakili data empty cars ini. Kemudian kita coba loadings. Nah, loadings ini digunakan untuk mengambil nilai persamaannya. Nah, ini adalah nilai loadings. Di sini bisa dilihat bahwa komponen utama itu memiliki nilai persamaan seperti ini. Kalau dituliskan ini menjadi 0,363 mpg, min 0,374, seal min 0,368, display hingga variabel yang card ini atau karbonnya. Ini untuk loadings, jadi ini untuk nilai persamaannya. Kemudian ini untuk mengambil, jadi di dalam empty cars ini hasil kita melakukan empty cars ini menggunakan dolar, kita bisa lihat nilai-nilai yang bisa kita ambil. Di sini standar deviasi, nilai loadings, center, scale, and observation, score, dan call. Nah, untuk kali ini saya akan coba mengambil nilai loadingsnya, nilai persamaan tadi. Nah, ini nilai loadingsnya. Nah, ini adalah loadingsnya yang barusan. Jadi nilai loadings itu bisa menggunakan loadings, fungsi loadings dalam kurung ataupun dari PCA-nya itu sendiri. Dan ini adalah scores-nya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah scores dari PCA-nya. Komponen 1 sampai dengan komponen 11. Karena seluruh variabelnya ada 11, maka akan ada 11 komponen. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan berapa komponen yang akan kita ambil. Pertama, kita melihat plot. Sebetulnya di sini ada 2 jenis yang dapat digunakan. Yang pertama menggunakan fungsi plot, dan yang kedua menggunakan script plot. Jadi untuk yang plot, coba kita menggunakan masukkan empty cars, kemudian types-nya itu lines. Tipenya bisa teman-teman ubah seperti yang sudah saya jelaskan pada praktikum sebelumnya, tipe-tipe dalam plot. Nah, ini adalah plot dari empty cars-nya. Jadi kita lihat bahwa memang cenderung landai pada komponen ketiga. Nilainya, ini nilai variance-nya, ini cenderung landai pada komponen ketiga. Kita lihat pada menggunakan script plot. Sorry, ini seharusnya PCA empty cars. Nah, ini adalah fungsi script plot, jadi menggunakan PCA empty cars, kemudian di sini nPiece-nya 10, jadi nanti hanya akan ada 10, kemudian judul dan juga ketebalannya. Kitaran, jadi ini sebetulnya sama, kedua plot, yang ini maupun yang ini, hanya berbeda fungsi yang digunakan dan juga bentuknya. Kalau tadi ini bentuknya garis, kalau ini bentuknya batang. Dari plot ini, kita juga akan mencoba membuat satu plot yang akan tampil nilai eigennya. Jadi kita bisa lihat karena komponen yang diambil itu nilai eigennya lebih dari 1, nilai eigennya lebih dari 1, maka kita akan mencoba membuat batas pada angka 1-nya. Begitu. Nah, di sini sebetulnya ini nggak digunakan juga nggak apa-apa. Nah, kita hapus saja. Nah, ini script plot-nya. Kita run. Oh, sorry, ini harusnya PCA empty cars. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita run script plot-nya. Kemudian saya tambahkan line. Nah, jadi ini adalah eigenvalue-nya, di mana nilainya di sini, dan yang akan diambil itu eigenvalue di atas 1. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari hasil plot, kemudian ini ditambahkan legend sebagai penanda bahwa ini adalah nilai eigenvalue. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dari tadi nilai yang di sini, oke, saya akan kembali ke modul saja supaya lebih jelas ya. Nah, di sini
Dari nilai kumulatif proportion itu komponen 2 yang di atas 80%. Jadi batasnya itu di atas 80% itu di komponen 2. Kemudian di komponen 2 ini, kemudian kita lihat dari nilai plot. Nah, akar cirinya itu yang dipilih adalah komponen utama yang memiliki akar ciri bernilai lebih dari 1. Nilai akar ciri ini saya masukkan ke dalam plot supaya kita mudah, dan ternyata akar ciri di atas 1 itu dari komponen kedua. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan kita memilih komponen 2 atau 2 komponen yang akan mewakili data empty cars. Selanjutnya kita buat data baru. Jadi kita buat data frame baru di sini menggunakan fungsi data frame mengambil nilai skor. Skor ini adalah nilai komponennya itu sendiri. Karena nilainya itu, karena kita hanya mengambil 2 komponennya saja, berarti di sini kita mengambil komponen pertama dan komponen kedua. Sorry, mungkin ini gambarnya salah, seharusnya yang diambil itu dari sini. Nah, ini komponennya hanya 1 dan 2 saja. Maka, nah ini adalah komponen yang kita gunakan pada analisis. Jadi setelah teman-teman mendapatkan variabel baru ini, kemudian mau apa begitu? Selanjutnya ya teman-teman melanjutkan ke analisis selanjutnya, analisis regresi ataupun analisis yang akan dilakukan. Fungsi dari PCA ini sendiri adalah mengubah data kita tadi, empty cars yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk empty cars-nya tadi seperti ini, dan yang selanjutnya kita gunakan adalah empty cars yang bentuknya seperti ini, bentuk komponen-komponen. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penanganan missing value atau data hilang dengan imputasi yang sederhana. Jadi missing value atau data hilang ini seringkali kita temukan. Salah satu penyebabnya adalah mungkin hilangnya observasi itu sendiri, ataupun data yang cacat, artinya data yang awalnya lengkap bisa jadi karena pengolahan atau proses apapun, salah satu atau beberapa datanya bisa hilang. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat teman-teman gunakan untuk melakukan imputasi atau penggantian nilai pada data hilang. Penanganan paling termudah tentu teman-teman pertama dapat menghapus keseluruhan baris. Jadi ini yang paling mudah digunakan. Tetapi dengan menghapus baris ini tentu resikonya adalah kehilangan informasi dari data yang ada. Misal kita punya 5 variabel, kemudian di baris pertama nilai pada variabel pertama hilang. Dengan kita menghilangkan tentu kita akan kehilangan informasi pada nilai-nilai yang ada begitu. Maka imputasi sederhana menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan ketika teman-teman memiliki datanya terdapat missing value dan tidak ingin menghilangkan missing value tersebut, maka teman-teman lakukan beberapa cara berikut. Pertama ini adalah menghitung nilai pengganti imputasi ini. Banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah menggantinya dengan nilai konstanta, bisa jadi diberikan nilai 0. Tetapi diberikan nilai 0 ini juga beresiko, tentu salah satunya adalah membuat nilai min dan nilai minnya akan menjadi berubah begitu. Dan nilai penggantian nilai 0 ini juga tidak disarankan, lebih baik untuk menggantinya dengan nilai rata-rata atau min, kemudian dapat mengganti dengan nilai median, ataupun modus. Mod ini adalah modus. Nah, selain rata-rata median modus, ini adalah cara sederhana. Cara yang selanjutnya adalah menggunakan model prediktif lain. Jadi nilai-nilai prediktif lain ini teman-teman bisa melakukan pemodelan ataupun beberapa imputasi lain, seperti K-nearest neighbor atau teman-teman yang sudah belajar klasifikasi menggunakan KNN. Nah, KNN ini juga menjadi salah satu metode imputasi yang banyak digunakan. Jadi masuknya itu ke kategori advanced imputation. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang sederhana saja, yaitu menggunakan nilai rata-rata, median, modus, dan beberapa imputasi sederhana lainnya. Yang pertama, kita langsung masuk ke halaman R-nya saja.
Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan library Tidyverse. Untuk teman-teman yang belum mempunyai package ini, silahkan install terlebih dahulu. Jika sudah punya, silahkan jalankan package tersebut menggunakan fungsi library. Nah, selanjutnya, data yang saya gunakan adalah data air quality. Jadi pada data ini terdapat beberapa data hilang. Kita bisa cek menggunakan summary. Jadi kita bisa lihat bahwa data air quality punya 6 variabel, dengan 2 variabelnya itu punya data hilang, yaitu pada data ozon dan juga pada variabel solar air, begitu, atau nanti kita sebutnya solar supaya mempersingkat. Kemudian setelah kita tahu bahwa variabel ozon dan solar ini punya data hilang, kita bisa cek pada baris keberapa data tersebut hilang. Menggunakan fungsi which, ISNA ini adalah mengecek apakah data tersebut data hilang atau tidak begitu. Nah, ini untuk jika kita run yang is.na saja, maka kita akan melihat dari keseluruhan data yang ada, jika false, maka data tersebut lengkap. Jika true, maka data tersebut ada data hilang. Jadi untuk mengecek ini data hilangnya per observasi. Nah, dengan menggunakan fungsi which, teman-teman ditunjukkan nanti pada baris mana saja data tersebut hilang. Jadi di sini ada 7, pada baris 5, baris 6, sampai baris 98 ini ada 6 observasi yang hilang. Untuk variabel ozon akan lebih banyak lagi data hilangnya, karena tadi kita lihat pada summary ada 37, kita menggunakan fungsi which ini, maka akan ada banyak data ozon. Coba kita lihat. Nah, ini lebih banyak lagi data hilangnya dari baris kelima, ini baris 10, ini ada 37 sampai baris ke 150. Untuk selanjutnya, saya hanya akan menggunakan data solar saja untuk sebagai contoh menangani data yang hilang. Untuk opsi pertama tadi adalah menghilangkan baris terdapat adanya data hilang menggunakan fungsi naomit. Kalau kita perhatikan di sini air quality itu mempunyai 153 observation dengan 6 variables. Kita akan coba menggunakan naomit ini, na.omit, kita run. Nah, data pada yang data baru pada saya beri nama air key ini ternyata hanya memiliki 111 observasi. Tandanya ada sekitar 42 baris yang hilang. Ini adalah cara tercepat teman-teman menangani data hilang. Selanjutnya adalah imputasi menggunakan min atau median saja. Untuk imputasi saya berikan tambahan. Jadi min median ini memang untuk data yang sifatnya numerik. Jadi beberapa jenis data kita tahu secara garis besar ada numerik, ada kategorik. Nah, untuk data numerik bisa teman-teman menggantinya dengan min atau median. Di sini saya menggunakan masih air quality data solar. Saya ubah data frame-nya supaya tidak mengganggu data frame asal. Saya beri nama air key 1. Ini adalah data yang akan kita ganti dengan rata-rata, imputasi rata-rata. Jadi RQ1 Solar Air ini menggunakan fungsi impute pada air quality solar dengan menggunakan min. Nah, fungsinya seperti ini. Kita run. Ininya belum di run. Nah, RQ1 sudah. Kemudian, seharusnya tadi ini, betul, RQ1 153. Saya salah lihat. Ini yang 111 ini RQ. Kita menggunakannya RQ1. Nah, di sini menggunakan fungsi input, kita run. Nah, di sini RQ solar 1, RQ1 yang solar kita cek.
Nah, di sini data-data kosong tersebut sudah hilang. Nah, di sini data-datanya sudah hilang, maksudnya data-data yang hilang sudah terisi begitu. Tidak ada lagi NA. Selanjutnya kita cek melalui rangkuman statistik. Di sini kita lihat 7 values input itu 185. Jadi nilai rata-rata dari data Solar R ini 185. Maka 7 sel tadi, 7 sel yang kosong dalam Solar R itu kita isi dengan nilai 185,9. Ini adalah nilai rata-ratanya. Maka di sini kita lihat tadi tidak ada lagi NA. Sudah bersih dari data hilang. Selanjutnya menggunakan median. Median adalah nilai tengah, min adalah rata-rata. Coba kita lihat perbedaannya. Saya juga mendefinisikan ke data frame lain supaya tidak mengganggu data frame asal. Jadi kita run, RQ2 sudah masuk. Oh, sorry. Nah, RQ2 sudah masuk, kita run dengan imputasi median. Jadi sama, fungsinya hanya mengganti min menjadi median. Nah, ini adalah yang kedua. Kita lihat. Nah, di sini tadi data yang kosongnya juga nilai 5 sudah terisi. Datanya sudah terisi, kemudian tidak ada NA pada Solar R. Kita cek rangkuman statistiknya. Nah, 7 values input to 205, 2005. 205. Saya jadi nggak fokus. Nah, ini adalah rangkuman statistiknya. Kalau kita lihat tadi di sini mediannya menjadi berubah, minnya juga menjadi berubah karena memang nilai yang diinputkan berbeda. Yang tadi min itu 185, median itu lebih tinggi menjadi 205. Selanjutnya, ini adalah untuk data kategori dapat menggunakan nilai modus. Untuk data kategorik ini memang sedikit berbeda, tidak bisa disamakan dengan nilai numerik begitu ya. Nah, kita akan membuatnya, imputasinya itu menggunakan nilai modus. Nilai modus ini memang kita perlu membuat satu fungsi dulu, fungsi yang untuk mencari nilai modus. Nilai modus itu kan nilai yang paling sering muncul, jadi frekuensinya yang paling sering. Maka saya membuat satu fungsi di sini, nilainya itu adalah which max dari angka yang unik tadi. Jadi ini teman-teman silahkan running dulu dari fungsi modusnya. Nah, kita akan melihat dulu nilai modusnya itu berapa begitu dari variabel kita tadi. Kita menggunakan RQ3, kita run terlebih dahulu RQ3, kita lihat nilai modusnya berapa. Sorry kok, sebentar. Nah, ini RQ3 adalah air quality, kemudian sebelumnya kita langsung masuk ke ini bagian ininya saja, imputasi. Jadi definisikan dulu tadi data frame baru untuk modus. Kemudian kita langsung masuk ke rumus imputasinya. Jadi di sini rumus imputasinya adalah pada variabel RQ3 untuk data frame RQ3, variabel Solar R yang dia data hilang, mohon maaf pada data hilang, ini menggunakan fungsi myMode, jadi menggunakan nilai modus pada RQ3, kemudian pada variabel Solar. Nah, ini akan mengisi, jadi variabel ini RQ3 Solar akan terisi dengan modus pada variabel tersebut. Kita jalankan. Nah, maka di sini kita bisa melihat nilai summary-nya. Kemudian kita cek nilai modusnya itu berapa.
Nah, nilai modusnya ini adalah 259. Kalau kita cek di data frame, nah ini adalah nilai modusnya 259, nilai yang paling sering muncul pada variabel solar. Ini adalah dengan cara modus, ini juga masih dengan fungsi modus, sama saja dengan yang atas. Selanjutnya adalah kita bagaimana mengganti missing value dengan nilai observasi sebelumnya. Jadi pada cara yang ini bisa dilakukan pada kedua jenis data numerik maupun data kategori. Untuk data numerik, artinya dia akan terisi pada data sebelumnya yang kategori pun sama. Jadi tidak akan intinya metode ini cocok kepada dua jenis data. Kita definisikan RQ4 ini. Jadi RQ4 ini adalah air quality langsung pipes menggunakan fungsi fill. Jadi diisi dengan pada kategori sebelumnya pada variabel tersebut. Kita akan coba run. Nah, di sini kemudian kita lihat dari rangkuman data. Nah, ini adalah rangkuman datanya, sudah tidak ada lagi data kosong. Jika kita cek, nah di sini kan nomor 5 juga solar ini kosong ya. Solar ini kosong, maka akan diisi dengan menggunakan data sebelumnya. Nah, ini. Kemudian juga kalau kita cek, tadi menggunakan fungsi which. Nah, ini pada 5, 6, jadi memang akan sama, yang 6 pun karena mengikuti pada data sebelumnya. Kita cek juga ini ada 11, 27. Kita lihat nilai yang 11. Nah, ini sama nilainya dengan yang 10. Artinya diisi dengan nilai data pada baris sebelumnya. Oke, itulah materi kita mengenai imputasi sederhana. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi imputasi menggunakan cara-cara lain yang lebih advance. Dan selanjutnya kita akan bahas di sesi diskusi.